Pilpres Amerika Serikat setelah merebut suara elektoral Pennsylvania sehingga menembus angka 270 suara elektoral yang diperlukan. Dan untuk lebih jelasnya kita temui jurnalis VOA Nova Purwadi di Washington DC. Ya, selamat pagi waktu Jakarta, Nova. Menghitung 2 jam lagi sekitar pukul 8 pagi waktu Jakarta akan ada rencana pidato yang akan dilakukan oleh Joe Biden. Apakah ini menjadi pidato kemenangan bagi Joe Biden, Nova? Ya, memang ini diekspektasi akan menjadi pidato kemenangan Joe Biden, di mana biasanya pidato kemenangan disampaikan pada malam setelah berlangsung Pilpres, tapi kali ini harus beberapa hari karena hitungan suara yang kali ini antara lain akibat COVID. Dan memang Pennsylvania lah yang akhirnya menjadi negara bagian yang merupakan tipping point atau negara bagian yang akhirnya menentukan dalam perolehan suara 270 suara elektoral bagi Biden. Dan karena itulah ekspektasi banyak pihak adalah bahwa ini memang merupakan pidato kemenangan setelah sebelumnya hari malam waktu Amerika Serikat Joe Biden juga berencana untuk menyampaikan pidato dan akhirnya menyampaikan pidato, namun karena belum ada proyeksi kemenangan, pidatonya lebih merupakan pidato untuk menenangkan masanya dan meminta agar semua pihak menunggu hitungan suara secara lengkap agar rakyat Amerika bersabar dengan proses demokrasi yang sedang terjadi, dan dia juga menekankan semangat persatuan dan semangat persatuan seperti itulah yang mungkin nanti akan ditekankan kembali dalam pidato kemenangannya sebagai presiden terpilih saat ini yang diproyeksikan menang dalam Pilpres Amerika Serikat tahun 2020 yang kita ketahui waktu hitungannya membutuhkan waktu itu lama dan penghitungan masih berlanjut dan jumlah negara bagian belum diproyeksikan menangnya, Heranov. Ya, Nova, lalu bagaimana kemudian respons dari petahana Donald Trump? Ya, biasanya akan selalu ada pidato konsesi kekalahan oleh capres yang sah. Tapi kali ini kita mungkin harus menunggu lebih lama untuk ada pidato semacam itu bila akan disampaikan pidato seperti itu. Karena berdasarkan dari cuitannya selama ini, Presiden Donald Trump tetap tidak terima dengan kekalahannya dan mengatakan atau bahwa suara-suara yang memenangkan Joe Biden adalah suara ilegal. Karena Trump ini suara yang tiba-tiba datang begitu saja setelah Pilpres, lalu kemudian dihitung juga. Tapi kenyataannya suara-suara ini diberikan lewat pilihan secara awal yang selalu kami laporkan telah melampaui angka Pilpres sebelumnya karena pandemi dan orang menyampaikan surat suara secara aman dan nyaman, maka sudah jumlah warga yang memberikan suara secara awal dan juga lewat pos. Dan suara inilah yang di negara bagian termasuk Pennsylvania yang akhirnya memberikan kemenangan atau proyeksi kemenangan bagi Joe Biden yang memerlukan waktu untuk dan di Pennsylvania aturan setempat memungkinkan surat suara ditabulasi begitu masuk, tapi harus menunggu hari H Pilpres dulu mulai dihitung dan ditabulasi. Itulah yang memerlukan waktu. Dan surat suara relatif kompleks juga karena harus melakukan hal-hal kecil seperti mencocokkan antara tanda tangan surat suara dengan tanda tangan dalam catatan petugas setempat. Dan inilah yang dipermasalahkan oleh Donald Trump yang masih merasa dalam cuitan terakhir yang menyatakan bahwa sekian juta suara legal mendukungnya sehingga sepatutnya ia menjadi presiden. Inilah yang masih ada ketidakterimaan dan banyak pendukung Presiden Trump akhirnya berdemo di tempat-tempat penghitungan suara. Mereka juga menuduh Demokrat dan Joe Biden mencuri kali ini sesuai dengan tuduhan yang diberikan oleh Presiden Trump. Tapi menariknya berbagai tuduhan lewat cuitan ini diberi notifikasi oleh Twitter, biasanya bisa lewat Twitter, bahwa ini agak menyesat dan Anda patut cari sumber berita yang untuk konfirmasi tuduhan ini. Dan tampak bahwa media sosial lebih proaktif kali ini memberi notifikasi bila ada yang patut dinotifikasi. Dan juga sejumlah TV di Amerika Serikat kadang-kadang dalam 2 kesempatan jumpa pers
Presiden Trump, di mana ia menyatakan tuduhan-tuduhannya tersebut. Kadang-kadang TV-TV tersebut langsung meng-cut live-nya dan langsung berkata bahwa beberapa pernyataan dari Presiden Trump ini sebenarnya konteksnya demikian, dan mereka menjelaskan demi konteks pada pemirsa mereka masing-masing. Jadi tampaknya pidato konsesi masih harus proses yang juga dijanjikan Presiden Trump, yang intinya mulai Senin ini, Senin depan, mungkin akan mulai menggugat sejumlah hasil pemilu di negara bagian tertentu, terutama meminta penghitungan ulang di negara bagian seperti Wisconsin dan Georgia yang selisih suaranya tipis. Di Wisconsin selisih suaranya bawah 1%, sementara di Georgia sementara ini suaranya 1.000 suara, sehingga pihak yang kalah memang diberi kesempatan untuk menggugat agar diminta untuk menghitung ulang suara. Tapi secara berdasarkan pengalaman pilpres sebelumnya, penghitungan suara ulang ini biasanya hasilnya tidak jauh berbeda, apalagi untuk membalikkan suara untuk memihak capres yang kalah. Tapi untuk hal dalam kasus Georgia, mungkin ini akan ditempuh oleh Presiden Trump karena suaranya tipis. Tapi seperti kita ketahui bersama, Joe Biden saat ini sudah jauh melampaui 200 suara elektoral. Apakah bisa mengejar Presiden Trump bila membalik hasil dari Wisconsin dan Georgia? Itu yang kita tunggu bersama ini. Ya Nova, kalau Anda katakan tadi sempat terjadi demo atau aksi penyampaian pendapat karena tidak menerima hasil pemungutan suara dari pendukung dari Donald Trump. Bagaimana situasi di berbagai kota di Amerika Serikat? Apakah masih kondusif dan potensi kerusuhan jika terjadi memang ada gugatan dari Donald Trump pada Senin pekan depan, Nova? Ya, sejauh ini memang ada sedikit bentrok di sana sini antara pendukung Donald Trump dengan pendukung Joe Biden. Dan tapi di negara bagian dan juga wilayah-wilayah Washington DC yang banyak pendukung Joe Biden-nya, suasananya sangat berbeda, penuh selebrasi dan perayaan dari yang tadi pukul 12 waktu Amerika Serikat atau 12 malam, tengah malam waktu Indonesia bagian barat. Akson mobil tak henti-hentinya, terutama di kawasan seperti Washington DC yang memang merupakan kantong dukungan bagi Partai Demokrat. Semua pihak tentu ini menunggu sertifikasi dari proses hasil pilpres di sejumlah negara bagian. Masih ada beberapa yang belum diproyeksikan, Georgia, Nevada, Alaska, dan kami juga VOA belum bisa memproyeksikan Arizona yang sudah diproyeksikan oleh media lain. Dan ini tentunya akan ditunggu juga, tapi bila kalkulasinya masih seperti ini akan masih bisa mengejar Joe Biden dalam perolehan suara elektoral. Tapi tentunya Presiden Trump ingin menunggu seluruh hasilnya disampaikan dan selesaikan hasil-hasil yang tidak ia sukai akan dikenai gugatan. Itu semangat yang ada saat ini, meskipun masih dipegang. Tapi setidaknya masih ada rasa optimis bahwa setidaknya sudah ada proyek kemenangan. Sehingga ketidakpastian yang mengganggu ini akhirnya sudah berakhir 5 hari setelah pelaksanaan pilpres Heranov dan Dita. Baik Nova, kemudian apa saja serangkaian agenda selanjutnya setelah penghitungan suara menunjukkan hasil Joe Biden sebagai presiden terpilih? Ya, ini menariknya bahwa biasanya orang hanya melihat proyeksi kemenangan lalu sudah selesai begitu saja sampai dengan inaugurasi presiden baru atau inaugurasi kedua presiden lama. Tapi kali ini memang karena proses kita harus lihat minggu depan apa saja yang akan dilakukan. Karena ini banyak gugatan hanya merupakan rencana, belum tidak langsung. Wisconsin misalnya, dengan perolehan suara yang tipis, memang dinyatakan akan menggugat atau kami sedang menggugat, tapi ini memerlukan waktu karena hasil tersebut harus disertifikasi lebih dulu oleh hak berwenang di negara bagian setempat. Proses sertifikasi memerlukan waktu dan itu biasanya baru pekan depan, dan setelah pekan depan baru itu akan bisa dibuat ke pengadilan. Dan satu lagi juga selama ini jumlah negara bagian menghadapi gugatan dari tim ses atau kuasa hukum dari Presiden Trump
Dan untuk hal ini biasanya untuk menghentikan hitungan suara yang sedang berlangsung. Tapi sering gugatan-gugatan seperti ini langsung ditolak pengadilan karena kurangnya bukti. Antara lain biasanya yang diperdebatkan adalah hal-hal teknis seperti misalnya tuduhan bahwa pemantau dari Partai Republik tidak boleh lihat langsung proses penghitungan. Atau hal-hal yang lebih detail lagi, misalnya pantau boleh berjarak 3 meter meja penghitungan. Sementara kubu Trump ingin agar meter. Tapi 3 meter itu ditentukan karena COVID. Hal-hal seperti itu yang memang akhirnya memperlambat proses penghitungan dan juga mewarnai, sedikit meramaikan dengan adanya gugatan-gugatan. Tapi yang pasti pada Desember, Electoral College akan bertemu untuk memastikan hal ini dan pada Januari nanti ada proses resminya. Ya, Nova, selanjutnya apa saja pekerjaan rumah atau PR besar Amerika Serikat saat ini misalkan menangani soal pandemi, soal COVID-19, kemudian juga jurang resesi dan isu rasial yang harus dibereskan oleh presiden terpilih nantinya tentunya, Nova. Ya mungkin ada kurang lebih dua jenis tantangan yang dihadapi oleh presiden terpilih maupun wakil presiden terpilih. Apapun hasilnya, saat ini sudah bisa diproyeksikan akan menjadi Biden dan Harris. COVID tentunya, COVID yang merupakan tantangan bagi seluruh pemerintahan di seluruh dunia, termasuk juga Amerika Serikat, yang masih menjadi negara dengan jumlah kasus tertinggi dan masih terkendali di saat Eropa menghadapi gelombang kedua. Amerika mungkin masih gelombang pertama karena pernah mereda. COVID tentunya merupakan isu utama. Dan dalam hal ini Joe Biden sudah mengusung sejumlah agenda termasuk diantaranya rencananya termasuk mandat mengenakan masker nasional dan semacamnya. Dan menarik sekali bahwa Anda lihat sejak pres belum ada satu jumpa pers dari gugus tugas COVID Gedung Putih dipimpin oleh Wakil Presiden Mike Pence. Dan selama ini tugasnya lebih banyak dilakukan oleh Donald Trump. Nah, di saat yang sama, Joe Biden sempat juga menyentuh soal isu banyaknya korban COVID, banyaknya pasien COVID, dan karena itu menjadi salah satu prioritasnya. Tempatnya ekonomi juga akibat COVID, yang juga dialami banyak negara. Itu juga yang menjadi salah satu prioritas pemerintah baru. Tapi ada juga satu hal lain, Heranov dan Ila, di Amerika Serikat. Mungkin COVID dan perekonomian adalah dua tantangan kasat mata. Lain mungkin tantangan lain seperti meningkatnya pengaruh dari Tiongkok dan lain-lain masalah keamanan. Tapi ada satu tantangan lagi adalah polarisasi yang begitu tajam di antara rakyat Amerika Serikat. Pilpres ini membuktikan begitu terpolarisasinya rakyat Amerika Serikat. Dan satu pihak mau berbicara dengan yang lain, yang satu pihak merasa bila yang satunya menang dia akan habisi, dan begitu juga sebaliknya. Ini adalah mungkin sesuatu yang mungkin dirasakan di Indonesia dalam pilpres atau pilkada bahkan, bahwa ada ancaman eksistensial terhadap Anda dari pihak lawan Anda. Inilah yang dirasakan juga di Amerika Serikat. Banyak warga Amerika Serikat menolak Joe Biden dan Demokrat karena dianggap berhaluan sosialis, dan ini sedikit alergi banyak warga Amerika Serikat, termasuk pendukung di Partai Republik. Polarisasi yang lebih tajam, dan juga dalam hal menyikapi keadilan rasial. Keadilan rasial di antara masa Partai Demokrat dianggap sebagai respons terhadap ketidakadilan sistemik, ketidakadilan rasial sistemik yang lebih banyak merugikan warga kulit hitam. Sementara dan dalam hal kepolisian, hal ini juga tercermin juga dalam hal begitu banyaknya warga berkulit hitam yang tewas di tangan saat ditahan atau dalam tahanan polisi, bandingkan dengan jumlah warga berkulit hitam sebagai persentase dari seluruh rakyat Amerika. Tapi sebaliknya bagi masa Partai Republik, mereka menganggapnya sebagai isu kriminal yang harus ditangani dengan penegakan hukum yang sangat ketat. Inilah polarisasi merupakan sesuatu yang mungkin tak kasat mata tapi menjadi tantangan bagi presiden dan wakil presiden. Baik, nanti kita akan sama-sama lihat bagaimana kemudian presiden terpilih bisa memimpin Amerika Serikat. Terima kasih Nova Purwadi, jurnalis VOA.